Sekarang kalau penyakit itu kita menyikapinya kayak mana? Ngapain harus pakai masker? Orang saya udah divaksin juga kok. Apa gunanya vaksin kalau harus pakai masker? Di hidup sosial ini kan tidak boleh egois. Jadi karena yang namanya orang Islam itu harus turut dengan pemerintah. Ulil amri minkum. Harus tunjukkan lah, jangan begitu pula nanti sebagai pemuda yang apa nih Ustaz namanya? Contoh. Biar punya peranan penting dalam kehidupan. Lihat, saya lihat di gambar itu di Instagram. Orang haji kan nggak ada nih, berapa orang cuman yang di Mekah sekarang. Yang di Mekah. Penonton bola, masya Allah luar biasa full. Semua penyakit itu ada obatnya. Apalagi kita berserah diri pada Allah. Ini membuat kita lagi-lagi untuk bisa menahan diri dan bersabar. Ya Allah alam, sampai kapan ini berakhir ya? Semoga cepat berakhir. Ini nggak mau sabar. Ini ya kompromi tentang wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Dan Al-Qur'an diturunkan menjadi obat. Itu agama yang paling benar kata Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Islam itu telah mengajarkan ya untuk jaga kebersihan. Ya. Ajar, kenapa nggak pakai masker nih? Sekarang saya untuk apa pakai masker, Ustaz? Jumpa sama Ustaz kena corona nggak? Enggak, Ustaz? Alhamdulillah enggak. Berarti saya jumpa sama orang yang jelas hari ini. Orang yang nggak kena corona. Sama-sama kita nggak kena corona. Untuk apa saya pakai masker? Kecuali saya jumpa sekarang sama orang sakit, pakai masker. Apalagi kita duduknya jaraknya jauh nih. Nah, jadi nggak harus lah pakai masker, Ustaz. Ya paling tidak kan menjaga supaya kita saling menjaga untuk terhindar dari hal-hal yang nggak kita inginkan, termasuk penyakit yang sekarang nih kan. Iya betul Ustaz. Sekarang gini Ustaz, tergantung sekarang kalau penyakit itu kita menyikapinya kayak mana. Ngapain harus pakai masker? Orang saya udah divaksin juga kok. Apa gunanya vaksin kalau harus pakai masker? Masker itu kan dipakai untuk orang yang sakit, bukan untuk orang yang sehat. Ya nggak Ustaz? Benar. Cuman kita yang hidup di hidup sosial ini kan tidak boleh egois. Jadi karena yang namanya orang Islam itu harus turut dengan pemerintah. Ulil amri minkum. Jadi kalau pemerintah sudah mengatakan yang namanya prokes, jaga jarak, jangan datang kerumunan, dan yang tidak mesti harus sakit supaya menjaga. Karena kita bukan diri kita sendiri, tetapi punya keluarga, punya teman, punya istri, anak dan seterusnya. Itu perlu diperhatikan juga kan? Ada dalil juga dalilnya? Ada tentang taun itu, penyakit zaman Nabi dulu. Di zaman Rasul itu ada namanya taun, penyakit wabah yang terjadi yang seperti yang kita alami. Jadi ibarat Rasul itu dulu karantina, sama yang sekarang kita lakukan, lockdown. Supaya yang dari dalam jangan sampai keluar ke wilayah yang memang dikatakan berbahaya dengan taun tadi. Begitu juga yang dari luar jangan masuk ke dalam. Ibarat begini, kalau kita jumpa singa, kita lantas jangan pasrah. Tentu kita pasti akan lari. Begitu juga dengan penyakit ini, jangan kita datangi sesuatu yang berbahaya. Jangan pula kita udah pasrah aja, habis kita dimakan singa tuh. Ini Ustaz, kalau Ustaz bilang gitu, jangan masuk ke daerah yang berbahaya. Kayak Ustaz bilang tadi. Saya jumpa sama Ustaz berbahaya nggak? Tidak. Itu juga. Makanya saya nggak pakai masker ini nih Ustaz. Secara umum. Karena betul, kita bertemu di suatu tempat yang memang tidak ada ramai, tidak ketemu di tempat yang berkerumun. Paling tidak ini sebagai simbol kita ikuti aturan pemerintah. Itu sebenarnya gini Ustaz. Lupa bawa masker. Lupa. Kalau lupa itu tak ada obatnya, payah itu. Ustaz, nih ngomong-ngomong saya belum pesan kopi nih Ustaz. Dek, mau pesan? Boleh? Jadi itulah pembicaraan tentang wabah ini sangat sensitif. Sensitif sekali. Mau pesan ini satu ya, espresso ya. Espresso panas. Jadi sangat sensitif. Ini Bang Fajar nih harus tunjukkan lah, jangan begitu pula nanti sebagai pemuda yang apa nih Ustaz namanya? Contoh. Biar punya peranan penting dalam kehidupan, termasuk sekarang. Sebenarnya lupa Ustaz. Nggak bisa ngelak tadi ya. Makanya saya jawab itu. Lupanya ini. Wabah ini sangat
membuat kita jadi apa ya? Semuanya itu dari segi ekonomi, sosial semuanya itu jadi yang dulu orang itu senyum, harusnya senyum ibadah ya dalam Islam, tapi kita dibatasi dengan ini tapi bukan berarti kita nggak bisa senyum, paling tidak kita menyapa. Yang salaman dulu bisa berjabat, jadi harus sekarang tos, gitulah ya. Jadi ini jadi hal yang perlu kita. Jadi ini kami harus tunjukkan sama anak-anak muda yang lain sebagai contoh lah ya. Ikuti aturan ulil amri minkum. Itu salah satu orang yang beriman tuh kita kasih contoh untuk wilayah kita dulu ya. Itu dia. Lingkungan. Betul Ustaz. Yang salah tetap salah Ustaz. Haki gimana? Saya juga lihat tentang kabar sekarang nih ya. Iya. Masalah haji ya, Bang ya. Haji ya. Haji kan khususnya Indonesia emang nggak ada kota haji tahun ini. Iya, berarti batal. Jadi, batal total. Jadi sangat perhatian nih tentang Islam. Kita lihat kan ini lagi Euro Pak, Euro 2020. Kita lihat saya lihat di gambar itu di Instagram. Orang haji kan nggak ada nih, berapa orang cuman yang di Mekah sekarang. Yang di Mekah. Penonton bola, masya Allah luar biasa full. Nah, ini jadi perhatian besar kita tentang wabah sekarang ini kan. Jadi kalau saya boleh tambah ini sebagai tambahan itu sebenarnya kenapa batal ya untuk kemaslahatan banyak orang, untuk bukan kepentingan pribadi dan seterusnya, tapi kemaslahatan yang menjaga supaya bukan hanya Indonesia, bukan hanya Indonesia, untuk negara tetangga kita Malaysia dan seterusnya, Brunei yang mayoritas orang Islam, tentu memang menjadi satu kerugian kita. Rukun Islam kita itu hampir hilang satu gara-gara corona ini. Hilang satu ya, rukun Islam jadi 4 nih karena tapi bukan berarti kita nggak percaya dengan yang imani, tapi paling tidak kita karena kalau di rukun Islam kan diwajibkan kan, wajib bagi orang yang mampu kan, baik fisik maupun finansial. Orang Indonesia kaya Bang Fajar sekarang. Masalahnya orang kita sekarang apalagi mayoritasnya orang Aceh ya. Udah mampu nih, udah store dana haji, ada kuota keistimewaan, ada kuota sama Aceh nih, udah store tapi nggak bisa berangkat, ada 2 tahun, kayak mana tuh tak pikir. Yang istilahnya kita udah mampu, umur udah mencukupi, takutnya nanti nggak bisa berangkat lagi, kesehatan menurun, udah nggak bisa. Dikarenakan banyak hal itu katanya. Kita kan nggak tahu kan, itu katanya. Dikarenakan banyak hal. Seharusnya kalau kita bilang masalah larinya ke agama nih Ustaz ya. Oh iya pasti. Kita ini kan ngobrol tentang akan ke situ ya, ke agama juga ya, sebagai orang Islam. Kalau misalnya ke agama, kalau kita bilang ke agama, semua penyakit itu ada obatnya. Apalagi kita berserah diri pada Allah. Rukun Islam ini kan salah satu memang rukun yang diwajibkan dalam Islam. Yang kelima ini haji memang dikhususkan untuk orang Islam. Betul. Pergi ke sana untuk menunaikan. Beda dengan orang di luar Islam. Mereka harus berapa tahun sekali bisa ke Bethlehem, ke Yerusalem. Kita harus tiap tahun. Betul. Dengan biaya yang ditetapkan. Kita udah mampu dan mau untuk mengerjakan rukun Islam yang kelima ini. Tapi dikarenakan ini nggak bisa berangkat. Bahkan dulu, ini cerita dulu. Jadi orang dulu nenek moyang kita itu berangkat haji itu naik kapal, bisa berbulan-bulan. Wallahu alam. Wallahu alam bisa sampai ke sana. Sekarang tinggal 9 jam, 8 jam bisa sampai. Jadi itu kemajuan teknologi. Tapi kembali lagi, wabah ini membuat kita lagi-lagi untuk bisa menahan diri dan bersabar. Ya Allah alam. Sampai kapan ini berakhir ya? Semoga cepat berakhir. Gini Ustaz, kalau dibilang bersabar mungkin orang kita terlalu sabar. Udah sabar dalam segala hal mungkin ya. Sabar. Kalau apalagi masyarakat kita udah banyak kali sabar masyarakat. Tapi kalau tentang agama masyarakat ini nggak mau sabar. Ini ya kompromi tentang agama. Yang namanya agama apalagi dia sudah mengklaim dirinya pemerintah kita ini udah diwajibkan untuk vaksin. Diwajibkan loh. Kenapa Ustaz harus berhenti juga? Kenapa harus batal juga? Padahal vaksin tuh yang keluarin siapa tuh? Pemerintah kan bekerja sama dengan orang kesehatan untuk dibuat satu terobosan yang namanya vaksin untuk disuntik biar enggak terkena, biar kebal corona. Kenapa nggak bisa berangkat sekarang? Pertanyaannya kan jadi pertanyaan juga ya kan? Why gitu ya? Yang enggak istilahnya yang enggak bisa orang yang menunaikan haji ini
nggak terima lah. Iya. Sebagian besarnya. Ada yang orang yang memang mentalnya mental baja, Ustaz. Mental baja. Contoh hari ini kalau saya misalnya saya sudah store haji, kebetulan saya belum punya dana untuk store haji, Ustaz. Misalnya ini kan. Nah, ini misalnya mudah-mudahan. Amin. Doa mudah-mudahan saya nanti ucapan doa. punya dana lah tahun ini bisa store haji, tapi nggak bisa berangkat kayak gini kan sedih Sedih Ustaz. juga. Belum tentu tahun depan tuh saya dapat hidayah yang seperti ini. Padahal saya udah mencukupi dana untuk berangkat haji, contohnya Ustaz. Tapi nggak bisa gara-gara ini. Iya. Padahal itulah kembali kayak saya bilang tadi, semua penyakit itu ada obatnya. Dalam Al-Quran kan ada Ustaz tuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan Al-Quran diturunkan menjadi obat. Obat. Betul. Jadi kembali ke Al-Quran, ini memang Al-Quran ini sangat sangat peranannya penting dalam kehidupan sebagai pedoman. Ibarat kita beli sepeda motor, ada buku panduan supaya motor kita jalannya baik, roda kapan kita servis dengan waktu yang ditentukan supaya bagus nih. Begitu juga dengan kehidupan manusia, harus bisa punya buku panduan supaya kita hidup kita ini aman, amanu, orang yang percaya kan. Jadi aman hidup kita ini. Gimana Ustaz? Aman nyaman lagi ya. Aman nyaman. Ustaz, Iya. bisa juga Gimana? saya lihat fungsi wudhu ini kan sangat luar biasa, Bang. Termasuk di corona tadi ya. Corona tadi kan menjaga suruh kebersihan. pakai masker ya kan supaya menghindar. Tapi dengan wudhu kan bersih dah. Apalagi kita kalau emang kita niat ini misalnya sholat duhur. Kan waktu sholat duhur ke sholat asar berapa jam? Ada jeda waktu. Ada jeda 3 jam. Itu kan kalau emang kita mau berwudhu lagi tanpa sholat ya boleh boleh kan? Ya, tetapi alangkah baiknya kita selalu bersih ya. Toharo tadi ya dengan cara berwudu. Berwudu untuk beribadah kepada Allah. Mungkin cara untuk menghindari wabah tadi ya itu tadi ya. Bersih lah. Cuci tangan. Dan itu sekarang dipraktekkan oleh orang-orang di luar Islam barangkali ya. Wudu salah satu contoh untuk bisa bersih. Walaupun orang itu gak pernah sholat tapi sekarang udah mulai ikut cuci tangan. Betul kan? Nah, itulah Islam tadi di situ masuk peranan yang luar biasa sebagai contoh ya. Jadi memang Islam itu agama inna dinallahi Islam itu ya. Sesungguhnya Islam itu agama yang paling benar kata Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi memang sebelum corona ini memang Islam itu telah mengajarkan ya untuk jaga kebersihan. Ya dimanapun kita berada memang suruh jaga kebersihan. Itulah kalau kita lihat corona sekarang ya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Nah, itu kan di dalamnya ada ya juga jaga kebersihan. Benar. Jadi gini Ustaz. Ini dikit Ustaz. Ini mantap nih. Karena udah ngobrol kayak gini kan. Kayak serius nih. Jadi saya ada beberapa hari ke belakang, itu malam kalau nggak salah.